Halo Sarul, sambil nunggu ya. Ini dia Daniel udah join. Sebentar. Halo Daniel, Halo, selamat sore. Apa kabar Daniel? baik-baik aja Bu. Luar biasa lah. Oke, ini kita sambil nunggu ya. Yang Ya. nonton masih sedikit. Ada David, ada Sarul. Halo, halo. Iya, Bu PB ternyata ya adminnya UT Ager nih. Kalau Daniel sendiri ngapain aja selama masa karantina atau learning from home? Ngerjain tugas dari UC, siap-siap UAS, apalagi ya. Ya Kamu mempersiapkan semester planning berapa juga sih? lah. Kalau semester 6, ya 6 sekarang. Nanti selanjutnya semester 7 ini. Oh, oke. Jadi ini ya. Oh ya, 1 tahun lagi ya. Ya, Selesai. benar. Oke, belum nambah ya. Kita Mm-mm. masih 2 orang. Jadi deh, kita pakai. Sekarang semester 6. Kamu IBM ya? Bukan. Ya, IBM RC Bu. Oh, IBM RT. Iya. Terus kalau kondisi kayak gini, bisnis kamu apa sekarang? Kebetulan bisnis saya juga bergerak di bidang game. Kalau yang entrepreneur itu di bidang teknologi, Bu. Oh, nggak salah dulu aku pernah nguji kamu nggak sih? Iya, Bener ya? sempat Apa? waktu E2 kalau nggak E3. Iya, 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 iya. Jualan apa tuh? Barang elektronik ya? Masih? Iya, masih masih. Wah, keren, keren, keren. Kalau kondisi gini, ada penurunan atau gimana? Kalau untuk game kebetulan naik, Bu. Oh ya, Kebetulan kalau untuk game game naik. malah naik ya. Oh, Iya, keren, game keren. kebetulan naik. Kan soalnya Ya, hobi. itu hobi sama Iya. sekarang lagi nggak ada kerjaan yang lain ya. Mau ngapain di rumah main game Iya, aja gitu bener. ya. Jadi orang-orang ya udah eh, buang uang untuk hobi mereka, untuk kesenangan mereka. Oke, oke. Nah, berarti pas nih. Kita lagi mau ngomongin e-sport games. Cuman Iya, yang menarik dari Daniel nih, aku malah dapat apa? Rekomendasinya dari Pak apa Safi itu? ya. Davi, Pak Davi. Ya, Nah, dia tuh heeh. bilang kamu nih Ketua Asosiasi Video Games Indonesia. Kok keren? Itu jabatan apa itu? Terus gimana ceritanya? Jadi sebenarnya kalau AVGI sendiri itu adalah Asosiasi Video Games Indonesia yang Mm-mm, dibawahi oleh langsung Kominfo di mm-mm, Dirjen Aptika dan Informasi Publik. Jadi AVGI sendiri itu menaungi gamers-gamers ya tentunya ya. mm-mm, Dalam khususnya segi video games. Jadi bukan e-sport aja tapi keseluruhan. Nah ini kebetulan ketua umumnya itu Pak Rob Clinton Kardinal. mm-mm. Pak Rob Clinton sendiri itu kalau in general itu kalau orang-orang pasti taunya pacarnya Chelsea Islan. Oh, Ya udah yang itu terkenal pacarnya ya. iya ya segera jadi Oke, istri lah semoga. oke. Terus, terus. Ya eh, kita ini Abdi sendiri itu membantu orang-orang yang punya passion di bidang game dan tentunya perlu pengetahuan lebih dalam di bidang game itu lebih dalam. Nah ini ada Hmm. Pak Bimo, ada Ketua AFGI dari Jakarta juga itu. Oh, Halo itu Pak Pak Bimo Bimo. Pratikto. Iya, Wow, keren, keren. Halo Pak, selamat sore. Oke. Jadi ini asosiasi resmi ya ya sebenarnya. Cuman resmi. kamu lebih ke yang area Jawa Timur gitu. Benar, Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Total ada berapa ini Untuk sekarang asosiasi? ini yang telah dilantik ada DKI Jakarta, Banten, dan juga Jawa Timur. Mungkin next-nya akan bertambah, tapi karena pandemi COVID-19 ini Mhm. jadi kesusahan untuk pelantikan ya. Oh, oke. Berarti Iya, masih tiga on ya progress. di Ya, benar. Indonesia. Yang official Oke. setahu saya masih 3. Terus gimana kok ceritanya kamu bisa jadi ketuanya yang Jatim nih? Apa yang kamu Eh, lakukan? jadi sebenarnya waktu lalu itu sempat em,
waktu datang ke event, salah satunya event terbesar game di Jawa Timur, itu Pak Sekjennya sendiri langsung, Sekjen dari AVGI itu datang, lalu berkenalan, dan kebetulan dia ingin membuat asosiasi dan mencari ketua, dan muncul beberapa rekomendasi dari tetua-tetua e-sport untuk jadi pengurusnya itu siapa kira-kira. Nah, muncullah nama saya, kemudian akhirnya ya dikontak, kebetulan sama Pak Sekjennya. Oh, keren. Berarti kamu aktif ya di main video games atau e-sport nih, Ya, aktif. tetap sampai sekarang masih aktif. Bahkan terakhir kayaknya dapat ini ya, Convero ya. Aduh. Dapat mobil. Gila, aku saya wow, dari games bisa jadi dapat mobil. Jadi ini bukan main-main ya, bukan game sembarangan. Gimana tuh ceritanya? Wah, kalau itu hoki lah. Nggak bisa ngomong. Kok bisa oke? Itu dari hasil main video games juga, Pak, e-sport Eh, itu juga kan, tak pertandingan juga. enggak. Itu di luar itu. Oh itu. Iya. Oh, oke, oke. Nah, terus kalau dari selama ini aktif main games ini yang paling kamu suka apa? Sport atau games apa yang paling kamu suka? Kalau yang paling suka sekarang ini masih game PC ya, karena memang dari dulu sampai sekarang itu em, memang senangnya itu nyentuh di dunia PC. Jadi kalau mobile itu menurut saya masih kurang lah, tapi tetap senang kok. Ngelihatnya itu senang. Oh gitu. Oke. Heeh. Oke. Kalau ini ada pertanyaan dari Bu Nana Hmm. ya tadi. Apa manfaatnya main video game menurut kamu sendiri, Daniel? Manfaat dari main video game. Jadi sebenarnya video game itu tujuannya lebih ke relaxing ya. Jadi beberapa Mhm. orang itu mikir ada yang kompetitif dan juga ada yang casual gamer. Jadi ada dua sebenarnya. Kompetitif tuh yang Hmm. skin atletnya. Jadi kayak atlet lebih fokus. Dan kalau casual itu seperti kita yang sering-sering main biasa kayak sama dosen-dosen, sama teman-teman. Ayo main yuk, main Hmm. bareng. Nah itu casual gamer. Nah itu manfaatnya sih satunya relaxing ya, ya ketenangan diri, kepuasan. Tapi di sisi lain itu yang kita secara nggak sadar mendapatkannya itu salah satunya adalah teamwork yang pasti. Karena dalam sebuah game Oh. itu nggak mungkin kita lepas dari namanya teamwork. Kita kalau main Mhm. individualisme, pasti game itu bisa kalah dan tidak sesuai ekspektasi. Tetapi kalau misalkan Mhm. kita mempunyai teamwork yang bagus, itu pasti game itu dapat dimenangkan. Dan di sisi itu, pedoman, pokoknya kenapa kok teamworkku kuat? Karena komunikasi. Nah, seperti yang kita belajar di UC ini juga, komunikasi itu juga menjadi salah satu yang penting. Jadi agar menyampai kesinambungan yang cocok antar Mhm. sesama sesama partner lah. Jadi supaya mendapatkan tujuan yang sama, hasil yang bagus. Wah, keren ya. Jadi Ya, kalau misalkan aku mau bawa ini ke mata kuliah entrepreneurship bisa ya. Kita bisa. simulasi teamwork dan komunikasi. Bu Nana Bisa. mungkin bisa dicatat, Bu Nana. Banyak lagi. Oke. Masih banyak lagi kok. Manfaat-manfaatnya itu sangat banyak. Itu ya, tapi yang Apa terutama lagi, apa mungkin lagi? itu. Oh. Mungkin masih ada itu ya salah satunya ya time management. Jadi kita tuh di sisi lain juga belajar membagi waktu, mana waktunya yang main game, mana waktunya yang em, waktunya belajar, dan mana waktunya untuk memang kalau memang ini passion Anda dan kepingin jadi atlet, ya fokus ke arah itu. Kalau jadi atlet sendiri, menurut kamu kalau di Indonesia ini sudah siap nggak sih? Kalau Maksudnya menurut ya secara saya, kompensasi dan lain-lain lah ya. Ini. kalau menurut saya sih sudah cukup siap dan kebetulan ini juga lagi dibentuk. Hmm, Sekarang ini juga ada namanya ESI, Esports Indonesia yang oke. dibawahi langsung oleh Pak Budi Gunawan, Kepala BIN ya Indonesia, dan juga di Dewan Pembinanya salah satunya adalah Pak Sandiaga Uno sendiri yang mendukung e-sport. Jadi mungkin kedepannya ini akan Indonesia punya masa depan cerah ya, karena juga terakhir SEA Games kita e-sport mendapatkan medali perak dua, jadi Oh, menyumbang dua keren. medali perak. Ya, makanya itu Pak Jokowi sendiri sangat mendukung adanya e-sport dan pengembangannya di Indonesia. Kalau dari segi peluang, either sebagai atlet atau yang oke, ini. Eh, kan yang tadi dari kita ngobrol, Ya, kayaknya yang paling berpotensi itu sebagai atlet ya, ya. supaya jelas kompensasinya, produktif juga. Tapi kalau
kita nggak jadi atlet nih, tapi casual gamer, tapi tetap ingin bisa apa namanya memanfaatkan peluang dari e-sport, ada nggak bisnis-bisnis yang bisa kita tuh? Ini bisnis atau habitnya yang maunya Kalau ke benefitnya? bisnis, Bisnis. secara bisnis. Kalau secara bisnis yang pasti networking ya. Secara nggak langsung kita itu ketemu orang yang kita tidak kenal dan suatu saat itu ternyata, wah orang ini juga pembisnis besar. Misalkan kita punya contoh anaknya yang punya Clio, anaknya yang punya apa. Di sisi itu kita bisa ngobrol dan mereka kalau misalkan interest sama kita, ayo main bareng yuk, ayo datang ke kantorku atau restoranku. Nah di sana itu kita secara nggak langsung dapat networking lah. Dan itu yang kita butuhkan. Networking itu sangat Oke, mahal. oke. Jadi menarik ini. Kalau dulu katanya networkingnya main golf ya, tapi kalau Ya, sekarang main game saja. benar, bisa Oke, melalui HP. oke. Nah, terus oke. Kalau oke, itu manfaat lain. Tapi kalau dari segi benar peluang bisnis nih, kita bisa nyentuh bagian mananya nih kalau kita mau masuk ke bisnis e-sport. Kalau bisnis e-sport sih terutama di bidang pembuat gamenya sih yang paling besar, tapi itu Hmm, paling berat tapi hmm, profitnya hmm. paling besar. Kenapa? Ya salah satu cara monetize-nya dari ads-nya dan juga dari payment dalam gamenya. Contohnya kita misalkan mau top up untuk beli skin dan lainnya, jadi in-game purchases kalau kita bilang. Oke. Nah itu yang Hmm, dijual sih sama pihak-pihak developer. Dengar-dengar juga developer salah satunya yang Mobile Legends yang terbesar di Indonesia itu bisa mencapai per bulan tuh sudah M sih. cuman dari game, Dari benar-benar beli in-app. skinnya aja, ya in-app-nya aja. Oke, keren, keren. Oke, ini yang lain yang join, boleh silakan sambil tanya ya guys ya. Mumpung ada Halo, ketua asosiasi video games di sini. ada Mas Bas. Halo Mas Terus Bas. ditanyain Bu Ya, Nana. Jadi Bu Nana ini suka main games juga. Aku lupa sih dia main apa ya. Nah dia itu bisa kadang sampai tagihan terus spend uang supaya bisa oh, dapat menyelesaikan challenge. Nah dia mau nanya kalau Daniel sendiri sampai spend uang nggak kalau main game? eh, spend uang ketika main game ya. Kalau spend uang ketika main game itu pasti ya, karena itu kayak kesenangan kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau keluarin uang itu berarti kita itu sudah jatuh cinta sama game itu dan juga ya kesenangan aja, yaitu kesenangan diri lah. Yaitu pasti kalau saya sendiri sudah nge-spend uang itu sudah jangan ditanya wes. Itu beli mobil bisa ya. Waduh, makanya kemarin dapat mobil ya. Terus kalau dari ini Asosiasi Video Games Indonesia sendiri punya program-program apa, so far? Kalau program kerja kita sih terutama kita support di bidang event ya, event-event Mm-mm. agar event-event ini menjadi trusted dan orang-orang tuh lebih didukung karena kita juga membawa Kominfo Jatim terutama dan Mm-mm. juga kita sosialisasi kepada sekolah-sekolah terutama universitas yang ingin um, mengembangkan e-sport dan merubahlah pemikiran kolotnya. Kebetulan kan UC kan bisa dirubah ya, tetapi banyak universitas lain dan juga sekolah-sekolah masih dapat belum terima. Nah, mungkin dengan adanya AFGI ini, kita dapat membawa pengaruh positif dan juga um, merubahlah cara berpikiran lama mereka bahwa e-sport ini suatu hal yang bagus dan ini bermanfaat untuk anak-anak dan bukan sesuatu yang jelek. Karena pemikiran orang tua itu masih rata-rata itu game itu jelek. Nah, itu yang kita sebenarnya harus rubah. Itu sih. Kalau menurut kamu sendiri, kenapa sih kok bisa terbentuk persepsi bahwa main game ini jelek? Itu budaya ya, kalau misalkan Daniel bilang ya, karena budaya tersebut sudah turun menurun dari zaman kita, pokoknya dari zaman Daniel lahir itu sudah jelek tahun 99. Nah, dari sebelum-sebelumnya kan belum ada game, makanya masih internet susah dan lain-lain. Untuk di zaman tahun 2000 pun warnet itu masih baru booming dan internet tuh masih pakai yang sambung telepon yang titut titut titut. Nah, itu kalau masih zaman itu ya itu kan susah. Jadi orang-orang kalau yang mau main game itu harus ke warnet dan lain-lain, pulang sampai malam. Nah, itu yang membuat mindset orang tua itu menjadi ngomong, wah game ini sesuatu yang buruk, anakku malah main di warnet, sampai orang-orang nggak Hmm. jelas. Nah, malah mindsetnya itu buruk semua, malah intinya itu kamu tuh kok malah nge-game guys, nyari uang. Nah, itu sih. Tapi kalau sekarang kan bisa dari rumah, tapi Hmm. tetap ada kemungkinan jadi habit yang buruk kalau misalnya dia addicted ya. Ya, benar.
Semua Caranya sesuatu. supaya nggak addicted gimana? Kalau caranya supaya nggak addicted sih dari diri sendiri ya. Jadi kita harus menetapkan batas. Contohnya kayak saya sendiri, kalau sudah main, misalkan main Mobile Legends, oke, Daniel target pokoknya hari ini harus mitik bintang anggapannya poin 500. Ya udah, jadi kalau misalnya dari 400 sampai 500 sudah selesai, ya harus selesai. Tapi di sisi lain juga harus netapin kalau misalkan kalah terus kan minus. Nah, itu Hmm. minusnya itu harus dimaksimali juga. Jadi supaya kita itu juga tahu waktu dan juga punya batasan waktu jam main, terutama kalau misalkan dari sisi poin sudah jam main. Jadi misalkan kita jam main memang ganggur, misal dari jam 7, kita set jam 10 harus tidur, ya harus tidur. Jam 10 apa yang pun yang terjadi harus tidur. Jadi kita harus punya komitmen. Jadi secara nggak langsung juga ya itu kita belajar komitmen. Nah, banyak banyak yang kita secara tidak langsung itu secara tidak sadar itu kita pelajari dari main game ini. Oke. Ya, 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 ya. Terus, terus. Terus kalau yang teman-teman yang join sama kita nih, ada yang mau sharing nggak? Kalian main games apa? Mobile Legends juga atau ada yang lain? Jadi Bu Nana main Clash Royale. Mm-mm. Pernah main nggak Daniel Clash Royale? Clash Royale sempat-sempat, tapi memang nggak senang. Oh ya, itu jadi dan itu menarik ya. Games itu bisa ada pasarnya masing-masing gitu ya. Iya, bener. Maksudnya, Beda-beda pasarnya. Segmentasinya eh, beda-beda. ya, 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 ya. Sudah kayak bikin bisnis sendiri ya Iya, sebenarnya bener. kalau bikin games ini. Tergantung segmen pasarmu siapa. Oke. Iya, Oke. So far kamu udah pernah ikut kompetisi nggak? sudah, sudah. Tapi bukan, kalau Daniel sendiri pernah CSGO, tapi kebanyakan sih membimbing orang-orangnya sih. Oh ya. Lah kalau di UC ada UKM-nya juga ya? Iya, UKM. sudah ada UKM. Mm-mm. Ini ada yang nanya, Iya, Baskara Ari, iya Mas dengar-dengar Bas. AVGI bikin mau bikin game, boleh langsung dijawab tuh. Waduh, kalau Aki sendiri masih belum sih Mas Bas, belum bikin game. Mungkin support game ya, Lokapala, MOBA. Kita harus dukung MOBA dari Indonesia, Lokapala ya. Oh lokapala. Nah, ini ada RPG, MOBA, FPS, itu apa Iya, tuh? RPG itu kayak apa ya? Jelasinnya rada susah. Lupa nama singkatannya itu apa. Kalau MOBA itu seperti itu Dota, Mobile Legends itu MOBA. Kalau FPS itu seperti PUBG Mobile, game tembak-tembakan yang first person shooter. Oh, RPG itu kayak apa ya? Oh itu Ragnarok, Ragnarok online itu RPG teman Mas. hmm, oke, oke. Tapi berarti FGI so far masih sifatnya event, sama mungkin ke depan lebih banyak mendukung ke arah yang pro gamer yang jadi ini ya, apa atlet-atlet gitu kali ya. Iya, ha. Oke. Oke, AVGI sendiri sudah berapa lama sih berdiri? Kalau AVGI sendiri sudah dari tahun lalu sih setahu saya. Baru setahun berarti ya. Dari pusatnya ya. Kalau daerahnya masih barusan. Oh. Berarti kamu menjabat ketua berapa lama? Ini masih berjalan mungkin 1 bulan ya, 1 bulan lebih rasanya. Oh iya, Kalau satu nggak sampai, bulan. ya masih barusan kok. Wow. Itu ada pertanyaan lagi dari David Ya, Johannes. Izu. Di masa depan ada apakah Afif punya rencana buat untuk si event di luar MOBA? Oh ya pasti. Karena kita kan sifatnya general video game, jadi bukan MOBA aja, bahkan sampai PUBG Mobile, FPS, seperti nanti kedepannya LoL Mobile atau Clash Royale, semuanya lah yang bisa memang bersifat kompetitif tuh kita support dengan sangat lah. Ada tips nggak sih supaya kita yang apa casual gamer ini bisa jadi naik ke arah yang atlet, Kalau dari harus casual, kayak apa gitu? kalau harus kayak apa itu lebih tepatnya berkorban sih, yang terutama itu berkorban tuh sangat paling penting dan krusial. Sama lah kayak kita membuat bisnis yang kita korbankan adalah waktu sama Hmm. uang. Nah, di atlet pun juga sama, kita harus korbanin waktu dan uang. Tapi yang terutama waktu karena kita harus belajar update, ikuti update dari aplikasi tersebut setiap kali. Kita harus nge-spend uang, pokoknya uang ini kadang untuk biaya in-game atau muat makan dan sebagai keseharian kita. Banyak sih, tapi yang terutama harus ngorbanin waktu. Karena sehari rata-rata pemain atlet tuh
main satu hari bisa sampai 8 sampai 12 jam. 8 sampai 12 jam. Dan dia Iya, cuma benar. nguasain satu aplikasi aja. Iya, Begitu. fokus kepada Biasanya satu gitu game ya. saja. Iya, benar. Ada sekolahnya nggak sih kalau di Indonesia? Kalau di Korea kayaknya ada ya Sekolah, programmer. sekolah, sekolah. Sekolah ini rasanya masih belum ya, tapi universitas ini beberapa sudah ada yang buka divisi e-sport sih, setahu saya. Saya lupa sih. Oke. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Stefanus. Apakah AVGI ada rencana support server Minecraft? Wah, casual gamer ya. Semoga kita sama-sama bisa support server Minecraft nanti sama Abgi Pusat langsung. Terus Ari, AVGI kapan mau masuk skala-skala seperti indie homeschool? Apa Yang tuh pasti ini? setelah pandemik COVID-19 udah selesai ya. Kalau sekarang ini masih susah, apalagi pemerintah juga masih benar-benar memantau kita untuk stay at home, untuk mengurangi sosial perkumpulan dulu. Tapi justru kalau lagi kondisi pandemi kayak gini, satu-satunya kesempatan buat kumpul dan rame ya waktu mabar itu kayaknya ya. Iya, benar waktu mabar itu. Ini apa prosentase mabarmu meningkat nggak? Eh, lumayan, lumayan, lumayan. Diajak teman-teman Selama, banyak. oh gitu ya. Iya, Jadi mungkin bisa ada tambahan-tambahan nih yang lagi join hari ini. Oke, interesting ya. iya. E-sport. Eh, video games yang paling laris menurut kamu sekarang apa? Games yang Untuk paling di Indonesia, menurut saya masih tetap dipegang oleh Mobile Legends sih. Paling rame. Yang penonton paling maupun ramai. pemain masih paling rame sih. Yang kedua apa? Yang kedua, mungkin PUBG Mobile untuk di Indonesia. Hmm, Oke, sekarang kenapa sih kok lebih banyak gamer cowok dibandingin gamer cewek? Bener atau enggak? Ya pasti. Gamer cowok pasti lebih banyak, lebih dominasi ya. Karena kalau cewek itu, kalau kita bisa ngomong ya, Mm-mm. nggak nyinggung cewek ya, ini sorry ya sebelumnya ya. Kalau cewek itu rata-rata lebih baper soalnya. Jadi kalau Oke. kadang, kalau kita kan cowok kan banyak yang toksik. Kadang ngomong tuh langsung nusuk gitu. Oh, kamu cupu, ngapain kamu gini-gini? Wah, itu langsung cewek rasanya, ini cowok kejem banget sih. Nah, itu langsung langsung bubar, bubar. Konsentrasi cowok sama cewek ini bubar, nggak fokus main game. Tapi itu jadi tips ya. Jadi kalau cewek mau main games, boleh, tapi nggak boleh baper. Iya, bener, bener, bener. Iya, pengalaman kata Ari. Oke. Gunanya no comment. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ini Harvest Moon nih, ada yang bilang Harvest Moon memang Hmm. masih oke ya? Harvest Moon buat casual gamer sih. Nggak Hmm. kompetitif lah. Jadi kalau e-sport Oh. sendiri itu sebenarnya yang masuk ke kategori e-sport adalah Mm-mm. game-game yang bersifat kompetitif. Jadi contohnya kayak ya Clash Royale itu tadi, PUBG, AOV dan sebagainya. Kalau misalkan kita yang kayak Harvest Moon, Need for Speed, apalagi game-game yang biasa Heyday atau apa, nah itu bukan termasuk e-sport. Itu game, itu pure game, video game Wah, kalau maksudnya. Heyday, siap saya. Kalau dari AVGI sendiri, ada ininya nggak? Kayak psikolog atau apa gitu? Soalnya Nah, aku pernah baca juga artikel karena saking apa ya addictednya sama mm, game itu ya sampai ada yang meninggal dan segala macam atau yang apa ya mentalnya jadi terganggu malah itu ada nggak sih pasti. kalau dari Pasti, pasti. Tapi ke depannya ya, mungkin karena kita masih program kerja masih belum ke arah sana, mungkin belum. Tapi mungkin itu akan dilaksanakan sama pihak SI. FVC itu apa? SI itu yang e-sports Indonesia itu. Oh, oke. Iya, karena memang Oh, langsung adalah bimbing atletnya. Iya, ada 3 asosiasi di Indonesia yang sudah resmi ya. apa Ya, itu AVGI, ada SI? APGI, SI, sama IESPA. Oh, itu ada pertanyaan lagi. Apa ini hari ini? Player toxic itu disengaja atau tidak? Biasanya dia seperti role play-nya toxic player. Ada ya? Kalau toxic itu sebenarnya
bisa terjadi dari pribadi ya. Jadi kalau misalkan orang toksik itu nggak mungkin dibuat-buat. Jadi pasti kepribadiannya itu sudah ada toksiknya, ada benih-benih toksik. Jadi kalau orang yang pendiam tuh ya sudah pasti nggak mungkin toksik. Jadi itu bisa Tapi, dari bawaan sih. oh, oke. Nah, tapi kalau misalkan orang yang model yang pendiam-pendiam gitu juga banyak ya yang main games kayak gini. Banyak, banyak, banyak banget, banyak banget. Oh, oke. Ini ada Pak Dharma join. Pak Dharma mau nanya sesuatu nggak terkait e-sport? Kalau Stefanus sukanya drama. Waduh, wah, nggak tahu dah itu. Jadi sengaja dibikin toxic biar drama. Oke, apa lagi ya? Ada insight seru apa nggak yang kira-kira bisa apa ya teman-teman yang ada di sini bisa join? Insight seru, insight seru, Atau insight mungkin seru. ada mabar secara online kan nggak harus semuanya serba offline kan? Ya, Apalagi mabar secara online tuh pasti ya. Biasanya orang-orang lewat Discord atau apa gitu sih. Pakai ada media, nggak? nah, ada, ada. Ada AVGI ada program itu ya Oh, mabar kalau online. mabar itu kadang ya, kadang kita sama-sama teman-teman juga, ayo main bareng yuk. Kalau nggak, ayo kita open, pokoknya untuk orang-orang main aja orang-orang untuk main bareng, gitu sih. Jadi masih personal ya, tapi bukan dari Hmm, asosiasinya ngadain ya. kompetisi resmi online belum ada. Oh sudah, ini lagi Oh, berjalan udah ini ada. dari AGI Pusat Work from Home namanya eventnya. Heeh. Ya, Oh, itu apa lagi itu? work from home Boleh di punyanya oh, apa namanya Gelora, aplikasi Gelora sama itu apa ya itu lupa. Media partnernya itu One Esport. bisa dicek di mana tuh kalau mau cari work. Langsung aja ke AFGI ID, langsung AFGI.id, langsung ke AFGI Pusat ada kok posternya. Itu nanti besok kita mulai live streaming untuk finalnya. Oh. Jadi pas ya kalau hari ini yang nonton bisa langsung lihat di apa tadi? avgi.id work Ya, from home. enggak AFGI.id itu aja. Oke. Oke. Apalagi ya yang bisa di-sharing? Ada ini nggak yang menarik lainnya nggak dari Daniel Menarik lainnya apa ya? terkait video games dan e-sport? Kalau dari segi bisnis, buat networking, oke banget. Terus kalau mau bikin aplikasi game juga Mm-mm. ada peluang gede. Terus apa Iya, lagi? kalau segi bisnis sih ada yang misalkan kita jual vouchernya atau in-game itemnya atau jadi jasa joki. Kita mainin punya orang request-request ya orang-orang yang butuh bantuan untuk naik rank. Terus Itu apa banyak lagi? ya yang Banyak, joki-joki kayak gitu. banyak, 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 banyak. Nah, tapi kalau joki gitu kan apa ya? Kepuasannya beda dong ya. Karena Nah, itu kan achievementnya setiap orang beda-beda. Ada orang yang kepengen oke. instan, kepengen lihat keren gitu loh. Wah, ini loh aku sudah rank ini. Padahal ya joki. Jadi memang lebih untuk pride ya. Iya, benar-benar. Oke. Ada asosiasinya sendiri nggak para joki? Waduh, nggak ada kalau asosiasi para joki. Grupnya ada. Oke, oke. Ini apa nih? Kapan giveaway jersey? Mantap. Wah, kapan giveaway Jersey jersey? dong, Nah, itu desain baru Batista. wah, nanti itu ke depannya. Nggak tahu Diana. Semuanya masih planning lah ya. Ini soalnya Iya, ketua FPGI-nya baru menjabat 1 tahun, guys. 1 bulan. Di 1 bulan, sorry, 1 bulan, Iya. sorry, 1 bulan. Asosiasinya baru sekitar 1 tahun, kalau yang Jatim 2 bulan. Terus ditanyain, by the way, pernah joki gak? Nggak pernah kebetulan ya. Semuanya main sendiri karena memang pride ya. Kalau naikin sendiri, rank sendiri itu rasanya kayak, wah ya ini memang skillku. Kalau skillku cuma bisa segini ya berarti rankku cuma bisa segini Mas Ian. Jadi sadar diri. Nah, kamu kalau jadi ketua APGI itu apa sih? Apa yang membuat kamu tiba-tiba waktu itu mau jadi ketua APGI? Sebenarnya sebelumnya takut ya masuk ke dunia, maunya asosiasi pemerintahan terutama. Karena Mhm, takut mungkin adanya politik atau apa, atau yang mhm. lainnya. Tapi yang membuat saya kepingin join tuh mungkin
ada salah satu postnya dari Pak Abraham Srijaya juga yang menyinggung saya ya, makanya kayak beliau pernah ketemu Pak Ahok dan Pak Ahok pernah sempat bilang ke beliau sendiri bahwa kalau misalkan pemikiran kita sama semua kayak kalian, maksudnya kayak Pak Abraham sebelum waktu masuk mau jadi DPR itu juga mikir kayak, oh Indonesia itu politik tok dan sebagainya. Um, Pak Ahok itu sempat bilang, kalau semua pemikiran kayak kamu, Indonesia nggak bakal berkembang dan Indonesia pasti jatuh. Nah itu di sana itu Pak Abraham itu mulai terbuka pemikirannya dan begitu pula saya menjadi baru terbuka. Iya ya, kalau misalkan semua melihatnya di segi, oh Indonesia ini korupsi tok gini 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 dan kita orang-orang yang memang punya integritas yang tinggi, kita mau membangun Indonesia lebih maju. Um, Kalau kita nggak join, ya tetap bakal kayak gitu. Indonesia yang bakal jatuh. Bakal isinya orang-orang yang nggak benar semua. Justru kita anak-anak muda yang berani itu yang merubah kebiasaan habit dari orang-orang Indonesia. Wah, keren banget. Beneran deh, aku sampai, wah, merinding. Iya, ya, tapi ternyata aku nggak nyangka sih, maksudnya dari game pun itu ternyata bukan sesuatu yang apa ya, cuman main-main gitu ya, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Misalkan yang dari kayak kamu bilang, ini buat networking. Ternyata Mm-mm. ini juga ternyata bagian dari cara kita membangun bangsa Indonesia gitu kan. Jadi nggak semata-mata kita main hanya untuk membunuh waktu atau buat ya senang-senang doang. Tapi ada Ya, sesuatu benar. yang lebih yang bisa kita lakukan dari main game. Ya, Jadi ada benar. Bu Nana nanya, kalau Ya. kamu udah biasa spend uang sampai segitu banyaknya buat main game, Uh, kamu ada cara menghasilkan uang dari game nggak? yes, of course. Karena waktu itu ya juga sempat mikir kayak, masa kita dibujui terus sama publisher game ya kita harus bayar mereka terus gitu. Beli-beli ke mereka terus tapi kita nggak bisa dapat uang. Nah itu mulai kepikiran kayak, emang bisa nggak sih kalau kita cari peluang bisnis di bidang game. Nah itu mulai Daniel berpikir sampai saya sendiri dapat insight-nya. Oh iya ya, kenapa kok dari Daniel itu sebelumnya dapat modal itu dari joki itu. Jadi kayak kita punya skill yang kuat dan hebat. Ya kenapa kita nggak manfaatin? Kita jual aja jasanya kita. Orang yang butuh ini atau item in game-nya apa, misalkan di Clash Royale itu ada dapat hero ini atau item yang rare. Nah itu kalau kita ID-nya dapat, ya kita jual ID-nya. Nanti kita bisa cari yang baru dan ataupun kita nggak perlu item itu untuk menang ke tier itu. Jadi kayak di situ kita dapat modal sedikit-sedikit dan dari sedikit itu terkumpul sehingga kita dapat ekspansi ke arah yang lain. Contohnya apa? Contohnya kita jual gems-nya. Nah, kita tawarin ke teman-teman karena kita sudah punya modal. Nah, kayak gitu sih. Nanti ke depannya gimana kemudian ya bertahap terus lah. Harus ekspansi terus lah sama kayak bisnis lah. Tapi ini berarti kalau mau dibilang sustainable, sebenarnya cukup sustainable nggak menurut Daniel? Kalau Atau cuman ya menurut masa muda doang gitu. Nanti kalau enggak deh. menurut saya, kalau game sendiri, game genre gamenya itu sangat sustainable karena itu bersifat hobi dan hobi itu tidak bakal bisa mati. Itu yang fun fact yang mungkin harus ketahui ya. Tapi kalau game yang ke dalamnya ini contohnya kayak Mobile Legend, PUBG Mobile, nah itu bisa mati. Jadi kalau memang kita dapat memanfaatkan bisnis di genre gamenya, itu akan membawa pengaruh yang positif lah dan bisa menghasilkan profit yang banyak. Tapi kalau misalkan kita hanya fokus ke satu game dan suatu saat game itu mati, ya buyar. Karena ini beda, e-sport tuh sangat beda dengan sepak bola. Kalau sepak bola basket kan cuma satu aja, ya itu. Ya kamu kayak megang bola, main bola, ngegol. No. Nah, kalau e-sport, kalau gamenya mati, ya berubah semuanya. Seplayernya, cara mainnya, cara pikirnya, itu orang-orangnya baru semua. Ya, jadi gitu sih kalau Oke. dari gamenya sendiri. Oke. Jadi aku rangkum sedikit ya. Jadi kalau Ya, misalkan kita mau kembangin bisnis di bidang ini, sebenarnya bisa-bisa aja. Salah satunya tadi dari jual talentnya kalian sendiri. Kalau kalian udah kuat secara talent, berarti bisa jadi joki. Terus, tapi kalau joki gitu, ini nggak sih? Apa? Bakal kena masalah nggak sih? udah ada kena masalah sih, udah Nggak ada ada kena ya? masalah kok. Udah Nggak ada ada masalah. aturan-aturan, nggak ada Nggak kan ada, ya? nggak ada, Oke, nggak ada. joki. Terus ada jualan voucher, terus bisa jualan apa nih?
item in ID game-nya. yang memang punya rare Ya, item, bisa gemnya. Terus aku pernah dengar juga gamer-gamer yang streaming. heeh. Itu Oh, duitnya kira-kira kayak gimana besar. sih? Nah, itu Kalau gimana tuh? streaming itu duitnya besar. Jadi kayak apa ya? Media lah, sama kayak kita buat media news kayak Metro TV. Nah, itu kan mereka butuh Hmm. narasumber. Nah, narasumbernya ini ya live streamernya ini. Di mana live Hmm. streamer ini itu membawa banyak traffic. Dan traffic ini bisa dikelola oleh pihak manajemen untuk menjadi uang. Contohnya salah satunya monetizing-nya jadi ads. Ads untuk ke pihak sponsor maupun ads website per klik. Nah, itu Oh, duitnya besar sih. Makanya orang live stream tuh dibayar mahal untuk itu sih. oke. Tapi berarti dia sudah sampai di level tertentu lah ya, baru bisa untuk Iya, streaming. benar, benar, benar. Oke, kalau oke. Kalau misalkan ini apa basic gadget yang harus dimilikin, kira-kira apa aja? Kalau basic gadget sih sebenarnya semuanya tergantung kembali lah ya, kembali lah. Tapi kalau misalkan memang mau ke dunia komunitif, rata-rata kalau bisa yang sudah cukup kuat, yang bisa high frame rate lah kalau misalkan kita bilang tuh. Jadi yang sudah kelas atas, jadi supaya udah nggak kelek-kelek dan sebagainya. Rata-rata sih orang-orang pakai iPhone atau Android yang kelasnya 6 juta ke atas sih. Hmm. Kalau mau Oh, serius ya. kalau kalau kayak PC apa segala macam? Kalau PC gaming rata-rata di angka 10 sih sama monitor. Minimal itu, minimal. Oke, dan itu kamu jual di tokomu. Iya, ada lah. Kalau PC alat-alat PC gitu ke partner saya. Jadi all in. Iya. Oke. Ada lagi yang mau nanya-nanya nggak nih dari teman-teman? Halo, ada Mas Kembon. Bagaimana bisa caranya join ke AVGI, komunitas AVGI? Komunitas AVGI, kalau komunitasnya itu nanti akan kita bentuk ya. Tapi mungkin kalau komunitas ya bisa join semuanya sih. Kita nggak ada tutup, nggak ada pilih-pilih atau apa sih kalau komunitas ya. Semua bisa join. Tapi maksudnya joinnya lewat apa atau harus seperti Itu apa nanti ada kita nggak? akan buat grup ya mungkin ya. Buat grup WA ataupun lain nanti akan berkumpul di sana sih. Oke, jadi nanti bisa cek lagi di avgi.id. Ya, AFGI ID atau AFGI Jatim. Oh, AVG Jatim ada lagi. Ya. Ya, saya bisa lihat ke situ. Ada. Halo, Bang Jun, Pak Agus Junaidi tepatnya. Ini ada pertanyaan. Bang, aku mau pulang dan buat event. Bisa nggak jadi guest star? Udah langsung. Siap, siap, Ini tenang, tenang, temenmu ya aman. ini. Iya, siap, Tois. Oke. Hmm, apa lagi yang belum kita omongin ya? Ini seru sih ini. Sebenarnya aku pengen YouTuber. YouTuber. Apa itu YouTuber gamer? Ya, YouTuber, orang-orang yang YouTube itu. Mm-mm. YouTube kan duitnya besar. Kayak Just No Limit, terus Tapi siapa itu lagi ada? sama ya, sama kayak yang tadi streaming itu ya. Maksudnya di Ya, level yang udah kalau live apa ya streaming udah kan very skillful. streaming live kayak gini. Tapi kalau YouTube tuh lebih ke konten. Jadi mengasah Hmm, konten supaya orang-orang itu menonton gitu sih. oke. Ini ada apa nih? Baskara, apa peran AVGI untuk mengembangkan event kompetitif agar tidak punah seperti Dota 2 Indonesia? Pertanyaan yang bagus ya. Peran AVGI untuk mengembangkan event kompetitif. Jadi kalau sebenarnya kalau dibilang punah, nggak punah itu tergantung dari publisher sih. Utamanya yang paling penting itu ya, harus publishernya itu ada di Indonesia. Ketika publisher itu nggak ada di Indonesia, maka kita nggak bisa ada komunikasi, makanya langsung gitu, komunikasi secara langsung untuk pengembangan game tersebut agar game itu tidak mati di Indonesia. Gitu sih. Jadi kalau misalkan publishernya ada di Indonesia dan kita bisa ngobrol, mungkin game itu akan bertahan lebih lama daripada game luar negeri yang memang publishernya nggak ada di Indonesia. Kalau game apa developer dari Indonesia apa aja yang Ada kamu tahu? Tencent, Muntun, sama punyanya Pak Harun ya kalau nggak salah ya. Pak Harun Oh langsung ya, tuh ada Pak Arun. investasi ke bidang publisher game. Lupa namanya apa. Apa ya? Di Bandung kok kalau nggak salah. Publisher Indonesia. Game Indonesia. Oh.
Oke. Tapi kalau apa di Ricky? game developer gitu, ya harusnya sih peluangnya besar ya. Cuman ada nggak sih kemungkinan gagalnya untuk jadi developer game? Kalau gagal dari developer game itu pasti ya, dan kemungkinannya itu bahkan lebih besar. Besar banget. Karena mengelola sebuah game di Indonesia itu nggak gampang, karena masyarakat Indonesia itu punya karakteristik yang khusus dan minta-mintanya itu selalu aneh-aneh dan membandingkan yang high level. Sedangkan publisher game di Indonesia itu budgetnya nggak sebesar yang di luar negeri. Itu sih terutama. Oke. Apa yang game dari Indonesia yang udah terkenal sampai keluar? Game Indonesia yang sudah terkenal sampai di luar. Jujur saya masih kurang update sih masalah itu kalau sampai luar negeri ya. Oh, itu ada game horror. Itu terkenal banget di dunia luar. Apa Namanya itu Dread game Out. horror? Dread Out. Ya, ya. Itu. Horor Itu udah, ya. Kalau backgroundnya horor kayak kayaknya memang Indonesia. Indonesia banget kalau Paling horor top. ya. Ya, bener-bener. Game horror Oke. itu, wah, rame banget punya Indonesia itu. Pakai baju Oke. SMA-nya Indonesia itu. Putih, biru, Hmm, muda, ya kayak gitu. keren, keren. Terus kalau yang gamernya sendiri dari Indonesia yang sampai lumayan Sudah mendunia, ada. Jadi salah satu contohnya ada mungkin yang kita tahu dari CSGO ada Bentet sama Kevin X Curate itu sudah sampai Eropa dan juga Cina. Kalau misalkan yang Bentet Hansel, kalau Hansel itu sudah sampai Eropa, kalau Kevin itu di China gajinya udah cukup besar, mungkin per bulan sudah bisa pokoknya ya, gaji pokoknya sendiri itu di luar negeri 60. gaji 60 juta per kok bulan. Ya, gaji kalau gaji pokok, belum berarti bonus. ya Ya, jadi sudah per apa bulan tuh? diterima. Ya, jadi atlet. Jadi atlet Jadi atlet. resmi di mana tadi? China Eropa. sama di Eropa. Oh, wow. Gajinya Nah, enam kalau puluh misalkan, juta. iya, itu paling kecil. Mungkin ada yang di Kecil. Dota, ada yang lain, ada In Your Dream, ada um, siapa lagi ya? Lupa namanya. Pokoknya yang satu, yang paling ingat In Your Dream sih, kalau Dota. Oke. Jadi kalau luput kita nggak bisa bisnis di bidang itu, kita masih punya kesempatan buat jadi ini ya, Atletnya. entrepreneur, atlet. Iya, intraprener. Kita ikut orang. Nah, tapi gede banget loh 60 juta ya udah Wah, ya luar gede biasa. banget. Gaji direktur itu di sini. Siapa yang nggak mau? Kalau Makan gamer semua tempat tinggal sendiri, dibiayai. oh ya, Iya, wow, itu ikut makan semua sudah. itu termasuk paling besar atau masih ada yang bisa lebih besar lagi kalau menurut Ada yang Dani? lebih besar lagi. Yang di luar negeri Sampai itu berapa? sampai 150, 200 tuh ada. Itu belum bonus. Bonusnya itu bisa per match itu bisa sampai 500 juta sendiri ada. Per match. Oh, gila. Tapi berarti worth it ya kalau misalkan emang benar-benar mau dengan segala pengorbanan waktu tadi berapa? Mainnya 8 sampai 12 jam ya tadi. Iya, ya mungkin segitulah. Kurang lebih 8 sampai 12 jam Iya. sehari buat jadi atlet, tapi ke depannya gajinya segitu ya boleh juga sih pada Wah ya nggak pertama. boleh lagi. Sangat minat lah. Kalau kamu sendiri Daniel, pinginnya Ah, kayak gimana nih ke depannya? Mau di eh, bidang ini atau apa? Kalau saya sendiri sih kepengennya tetap di bidang ini ya, karena Daniel sendiri melihat potensial banget industri game di Indonesia. Jadi mungkin masih banyak celah lah, masih banyak celah ladang basah lah untuk di dunia inilah. Jadi mungkin masih banyak peluang, mungkin banyak gagalnya karena nginjak ke tanah yang salah dan nanam di tanah yang tidak subur, tapi mungkin masih bisa. Hmm, oke, keren banget. Aku dengar juga Nah, katanya Kokomo ada di S2 ya. hah? S2-nya UC juga, benar nggak? Nggak ya? Koko kandung saya itu beda 14 tahun. Nggak mungkin S2 Oh, di UC. oh, salah Iya, informasi. si Transvolva. Baiklah. Halo, mau jadi pro player? Wah, gas. Udah terkenal gitu di dunia game. Caster internasional. Ada Sigreda. Halo Sigreda. Halo Michael. Halo Eon. Nah, ada ini, ada atlet ini. Itu Ivan Adrianto, Siapa? 24. Atlet itu Wah, oke. Wah, di nanti kapan-kapan Jakarta. bisa ini ngobrol bareng Iya, sama asli atlet. Surabaya. Kebetulan kuliahnya di Universitas.
Widya Kartika, Wika. Oke. Oke. Ada Pak Riki, halo Pak Riki. Jangan dilupakan tambahan nilai CCM saya ya Pak. Pesan sponsor Pak Riki. Ayo Pak, siapa suruh tadi ngetain saya. Oke, oke. It's been fun, keren banget. Aku sekarang jadi udah punya gambaran yang berbeda soal e-sport, ya kan. Terus apa ya? Mungkin next time bisa bagi-bagi tips yang lebih dalam lagi, khusus misalkan buat programmer atau apa kayak gitu ya. Dan aku menunggu ini apa eh, program-programnya dari AVGI juga nanti biar bisa Siap, di-share ke teman-teman ini. Oke, siap sukses Bu. Ya, sukses Daniel. juga buat Bu PP ya. Thank Thank you you Bu. teman-teman yang udah join. Ya, thank you semua. Ah. Thank you.